Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh yang Anda muliakan, nikmat yang tidak terhingga yang wajib kita syukuri yang Allah berikan kepada kita pagi ini, yakni Allah bangunkan kita setelah dimatikan sejenak. Bahkan kita bisa mengawali pagi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang. Dan alhamdulillah kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi wajib kita mensyukuri nikmat yang besar ini pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan, berharap ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga nikmat beramal soleh juga Allah istiqomahkan pada kita semua sampai malaikat maut menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa kita curah ruahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadabbur kita pagi ini melanjutkan surah Al-Lail, pasangannya adalah surah Asy-Syams. Kemarin kita sudah sedikit kasih bocoran tentang asbabun nuzul surah Al-Lail dan juga surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams tertibus suwar di dalam Al-Quran, tertib urutan surah di dalam Al-Quran, surah ke-91. Adapun urutan turun wahyu yang ke-26. Ya, urutan turun wahyunya yang ke-26. Yakni lebih awal surah Al-Lail daripada surah Asy-Syams. Jumlah ayatnya 15 ayat. Jumlah katanya 54 kata dan jumlah hurufnya 253 huruf. Sudah ya, catat coret-coret aja. Nah, ada yang menarik di surah Asy-Syams ini. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan di muqaddimah surah ini teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Jamaah sekalian, kira-kira kalau kita menjadi makmum, imamnya baca surah pendek-pendek, kira-kira sekian jamaah, ada gak yang protes? Setiap sholat pendek gitu, ada yang protes gak? Enak, kata penang enak gitu. Pertanyaan kedua, mungkin gak ada jamaah atau potensi gak jamaah protes bila imam itu membaca surah panjang-panjang? Mungkin. Intensitasnya banyakan mana yang protes ketika imam baca pendek atau baca panjang? Nah, dalam kitab tafsir yang manapun tidak ditemukan teguran Nabi alaihissalam kepada seorang imam
yang baca surahnya pendek. Coba lihat hadis. Tidak pernah ada teguran Nabi kepada seorang imam pun ketika mengimami sholat bacaannya pendek. Tapi justru Nabi menegur imam ya ketika mengimami sholat yang bacaannya panjang. Bahkan dilihat dalam asbabun nuzul surah Al-Ikhlas. Ada dua sahabat dari Ansor yang ketika mengimami sholat ba'da membaca surah apapun dia ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Ditambah. Bahasa Jawanya pokoknya ya pokoknya ya habis baca surah apapun dia tambah dengan Al-Ikhlas. Sampai sahabat yang lainnya tuh heran. Dia memprotes sahabat itu, kata beliau, apa tidak cukup dengan surah yang Anda baca, kok Anda tambah dengan surah Al-Ikhlas? Jawabannya apa dia? Saya suka dengan surah itu. Diadukanlah hal ini kepada Rasulullah SAW, maka Nabi katakan kecintaanmu terhadap surahmu itu maka akan menyebabkan kamu masuk surga. Ini Nabi malah membela imam yang membaca surah pendek. Jadi setuju Panang ya, bukan panjang, tapi pendek juga jangan dilas terus. Nah kemudian ketika Bilal membaca Mu'ad bin Jabal membaca 3 surah di dalam sholat Isya, ya, bukan 112, 13, 14. Ya, kalau dikatakan 3 surah kan bayangannya 112, berarti apa itu? Al-Ikhlas. 113 Al-Falaq. 114 itu di Kuba pun gak bakalan protes. Coba kalau baca surah 3 surah dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam sholat Isya, protes ya kira-kira? Walaupun hari libur pasti protes. Nah sampai ini para petani ya di San'a waktu itu ada yang keluar dari jamaah karena kepanjangan. Ya Mu'ad bin Jabal marah sebagai apa? Imamnya. Kenapa Anda keluar? Ini tidak boleh seperti harus ngikutin siapa? Imam. Lagi-lagi diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kata Nabi, panggil Mu'ad bin Jabal, dipanggil. Lalu Nabi langsung menegur Mu'ad bin Jabal dengan perkataan, fattanun anta ya Mu'ad, sampai 3 kali. Apakah engkau mau menebarkan fitnah wahai Mu'ad? Langsung tegurannya, apakah engkau hendak menebarkan fitnah dengan apa? Salat Isya membaca surahnya kebanyakan. Lalu beliau katakan, halla shallaita bisabbi isma rabbikal ala wa bisyamsi wa duhaha. Kenapa ketika salat Isya itu Anda tidak membaca sabbi isma rabbikal ala atau membaca wasyamsi wa duhaha? Ini. Itu pilihannya Panang kalau Isya itu. Bukan Al-Kafirun Al-Ikhlas, tapi apa tadi? Kenapa Anda tidak membaca sabbihis atau wasyamsi wa duhaha? Itu terpendeknya. Gitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada hadis Nabi yang menegur imam membaca surah pendek. Cari deh. Yang ada adalah surah panjang. Ini tadi dibaca Ustaz tadi subuh di sini cukup ya? Cukup apa lebih cukup? Alhamdulillah ya. Jangan nawar lagi, lebih kurang lagi. Ya, itu sudah cukup. Dan kalau ada yang baca tadi apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, boleh diprotes. Boleh di apa? Protes. Kecuali kalau qiyamul lail, dalam sholat malam. Kalau sholat wajib enggak. Termasuk subuh juga enggak membaca seperti itu. Maksimal yang dibaca Nabi alaihissalam ketika sholat subuh 200 ayat. 200 ayat. Ya kalau Al-Imran, Al-Baqarah, An-Nisa kelebihan. Ya, insyaallah. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihissalam membebankan syariatnya kepada umatnya
sesuai dengan fitrahnya. Sesuai dengan fitrahnya, senangnya yang pendek-pendek. Ada di masjid lain, Pak, ketika imam sholatnya baca surah panjang, itu tetangga masjid memilih masjid yang lainnya. Ketika ada imam yang selalu baca itu, dia pindah masjid. Ketika imam yang lain bukan baca itu, ya kembali ke masjid itu. Jangan disalahkan siapa tadi, makmumnya, karena Nabi juga pernah menegur. Yang disalahkan siapa? Si imamnya. Ya, ini pendahuluan surah Asy-Syams. Jadi kalau udah nanya apa kaitannya asbabun nuzul surah Asy-Syams ini, salah satunya dengan Mu'ad bin Jabal. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha. Sampai di situ. Wasyamsi wadduhaha. Allah bersumpah demi matahari dan cahayanya ketika naik sepenggalan, yakni waktu duha. Maka para ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang solat isyraq. Solat apa? Isyraq atau solat syuruk. Ada yang mengatakan isyraq itu yang tersendiri solat sunnahnya. Ada yang mengatakan solat isyraq itu adalah solat duha. Ya, solat isyraq itu adalah solat duha. Kenapa? Karena dilakukan atau ditunaikan ketika matahari naik sepenggalan. Wasyamsi wadduha. Enggak usah berantem, Pak. Karena ulama yang berbeda pendapat. Ya, ada isyraq tersendiri, ada yang mengatakan isyraq itu adalah solat duha yang diawalkan, disegerakan. Mana pendapat yang paling kuat? Isyraq apa solat duha yang diawalkan, yang dahulukan? Ada yang sudah menganalisa belum? Mana yang kuat pendapatnya? Isyraq apa duha? Duha. Duha. Kenapa? Karena keumuman hadis, ya, salat sunnah di waktu itu adalah duha. Ya, tapi tidak boleh menyalahkan tentang siapa yang salat isyraq, karena memang hanya perbedaan para ulama ahli hadis tentang hal itu ketika menafsirkan kalimat wadduhaha dengan kalimat hadis hatta tatlu asy-syams, hingga terbit asy-syams fajar. Itu. Jadi gak ada masalah. Adapun keutamaannya bisa sama. Keutamaannya bisa sama. Yang beda itu kalau orang tersendiri melaksanakan sholat duha dengan tujuannya cari duit, ini lain. Anda ulang ya. Yang membedakan keutamaan itu adalah orang yang sholat duha mengkhususkan tapi niatnya untuk cari fulus. Beda. Ya. Kenapa? Karena suatu amal soleh yang dikaitkan dengan urusan dunia, ya, Allah katakan Allah akan sempurnakan niatnya, tapi dia tidak akan mendapatkan keuntungan besok di akhirat. Jadi ada orang sholat untuk minta duit, Allah kasih duitnya, tapi amal solehnya itu tidak mendapatkan bagian besok di akhirat. Ya, dilihat coba Al-Baqarah 200 dan 201. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. 201-nya wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan para ulama sepakat, siapapun yang beramal soleh diniatkan untuk tujuan dunia, maka itu syirik.
Syirik. Barang siapa yang beramal soleh dengan tujuan niatnya untuk mendapatkan dunia, maka itu syirik. Tetapi bila dia beramal soleh ingin mendapatkan dunia dan dunianya ingin dibelanjakan untuk akhirat, la ba'salah, maka dia tidak ada masalah. Gini, bapak kerja kan ibadah tuh, ya. Kemudian ada tawaran, yang S2 akan naik gajinya katakanlah 70%. Berarti boleh gak diambil? Sekolah lagi. Sekolah lagi biar dapat kenaikan gaji 70. Tapi dia punya tujuan. Apa tujuannya? Saya setiap bulan itu banyak jiron tetangga yang membutuhkan, dan saya selalu sekian persen gaji itu diberikan kepada mereka. Bahkan di sana juga ada yang saya santuni, janda-janda tua, janda muda ya, janda-janda tua disantuni. Sehingga motivasinya dia ngambil S2 ingin mendapatkan 70% kenaikan gaji supaya lebih banyak lagi yang ia sumbangi. Itu sepakat para ulama tidak ada masalah. Tetapi kalau tujuannya hanya biar punya rumah lagi, biar punya mobil lagi, gak ada motivasi akhirat, maka syirik. Ya, berarti syariat ya melarang gak kita banyak duit? Tidak, justru menganjurkan kita banyak duit. Bila posnya banyak, Pak, maka dianjurkan duitnya banyak. Bila tidak punya pos amal soleh, dilarang. Kenapa? Cari duit hanya tujuannya dunia. Bahkan itu syirik. Ya udah terjemahin aja Pak Nang gitu. Pos 1, pos 2-nya siapa isinya itu. Masya Allah. Nah, baik ya. Ini perbedaan tadi wadduhaha antara isyraq dengan mendahulukan sholat duha. Kemudian jamaah sekalian, ternyata matahari itu tidak selamanya bercahaya. Karena ayat 2 menyebutkan wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya atau mengikutinya. Sama ya, mengiringi atau mengikuti. Begini Pak, bulan itu ketika tanggal 13 ya, 14, 15, berarti bukan sabit lagi, tapi sudah sempurna. Ada cahaya? Ada cahayanya? Menerangi bumi? Nah, itu bulan itu cahaya yang menerangi bumi. Dari mana cahayanya? Matahari. Berarti kalimat talah itu bulan bercahaya karena dia mengikuti cahaya siapa? Matahari. Maka di dalam bahasa Arab kalimat tala adalah membaca yang diikuti dengan mengamalkannya. Nah ulang ya. Kalimat tala di dalam bahasa Arab adalah membaca yang diikuti dengan mengamalkannya. Maka disebut tilawah. Tilawah itu adalah seseorang membaca yang dibarengi dengan mengamalkannya. Sehingga dia mendapatkan manfaat. Bulan itu mengikuti cahayanya matahari sehingga bulan juga mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Pantulan sehingga bisa menerangi bumi juga. Makanya kan tilawah dengan qiraah itu beda. Kalau qiraah membaca tanpa tadabbur dan tanpa diikuti dengan mengamalkannya, itu qiraah. Yang kalau itu difokuskan kepada Al-Quran, maka pahalanya 1 dibalas 10. Tapi kalau tala beda, membaca diikuti dengan mengamalkannya. Maka 3 faedahnya bagi yang membaca yang diikuti dengan mengamalkannya. 1, dosa-dosanya diampuni. Kedua, ya, yang kedua dibanggakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, Allah mudahkan orang tersebut untuk mendapatkan rahmatnya. Ini yang tala. Ya, yang membaca diikuti dengan apa tadi? Mengamalkannya. Nah, tinggal jamaah sekalian, kelasnya kelas yang mana nih? Qiraah atau tilawah? Kelasnya qiraah apa tilawah? Ya,
Sampai curhat sama teman tuh, alhamdulillah anak sudah 3 juz nih. Yaitu kelas qiraah itu. Iya kan? Ditanya antum sudah berapa juz? Anak juz 1 aja belum selesai. Kok lambat? Karena anak bacanya sampai ditadaburi dan anak amalkan. Itu namanya tilawah. Maka kelas tilawah itu lebih unggul daripada kelas qiraah. Maka harus naik kelasnya. Tahun kemarin kelas qiraah, tahun ini harus naik kelas apa? Tilawah. Ini wal qamari idza talaha. Lalu kemudian ayat ketiga, wan nahari idza jallaha. Dan demi siang apabila telah menampakkannya. Ha itu domirnya kemana tuh? Samos, ya. Karena muannas ke muannas. Apabila siang telah menampakkannya, apa yang ditampakkan dengan siang itu, Pak? Sesuatu yang tidak melihat di waktu malam. Maka siang itu nampak jelas. Idhar. Jelas. Tidak ikhfa. Samar. Nampak semuanya. Ya. Jadi termasuk aktivitas orang yang beriman itu, Pak, harus nampak jelas sebagaimana siang hari. Artinya apa? Manhajnya jelas, akidahnya jelas, tauhidnya jelas, muamalahnya jelas, rumah tangga juga jelas. Ini gambaran ya wan nahari idza jallah. Gitu. Kan ada sekarang orang muslim yang enggak jelas, Pak. Ada enggak? Yang KTP-nya Islam tapi kehidupannya enggak jelas. Begitu ada yang meninggal, ya bukan di sini, mungkin di tempat yang lain. Pernah gak ada jamaah yang nanya ketika mayat dibawa ke masjid, siapa dia? Pernah gak ada yang nanya, Pak, siapa itu yang meninggal? Atau siapa itu yang di keranda itu? Maksudnya orangnya siapa? Pernah ya? Bukan di sini maksudnya, bukan. Pernah. Terus kenapa ditanya dia? Nah, gak tahu. Kan menjadi bingung itu. Dikatakan dia Islam, tapi gak pernah datang ke mana? Masjid, sehingga orang tuh bertanya, ya siapa dia? Ya kan? Ini bingung, Pak. Sampai ketika mau disolatkan bertanya, ada yang lebih bingung lagi, Pak. Begitu naik ke langit yang pertama, malaikat juga bingung. Malaikat bertanya kepada penjaga langit pertama, siapa dia? Itu malaikat aja bingung. Kenapa? Kalau datangnya ke masjid cuman kapan? Awalan wa akhiran. Pertama kali dan terakhir kali. Ini bingung, Pak. Ada lagi ketika kita bermuamalah, hablum minanas, ngumpul-ngumpul. Adzan berkumandang, masih main gapleh. Ya, sambil buka baju, kaosnya di kayak sorban gitu. Ya, bukan dipakai. Berangkat ke masjid, pulang ke masjid, berangkat ke musola, pulang dari musola, masih tetap dia khusyuk dalam apanya? Majelis gaplehnya. Dari majelis goplahnya dia khusyuk. Itu kan heran juga ya. Ini dia Islam, dikatakan Islam kok gak terngiang itu suara adat itu. Dikatakan non muslim, namanya Abu Bakar. Umpamanya, ya kan? Ini namanya tidak jallaha. Tidak terang benderang kehidupannya sebagaimana siang bolong. Gitu. Apalagi masalah rumah tangga. Pak, istrinya berapa dia? Memang kenapa? Kemarin ketemu di mall ini lain. Di mall sana kepo juga. Itu gak jelas. Lah makanya mohon maaf, bila ini contoh aja, dan mesti diikutin. Ada ibu-ibu soalnya, dan nggak mesti diikutin. Ya kalau yang belum mampu, contoh. Kalau bapak misalkan bapak ini yang mana aja punya istri 2, ya kan? Contoh, punya istri 2, ya kan? Mana yang baik? Teman dikasih tahu atau teman nggak dikasih tahu? Dikasih tahu supaya tidak menjadi apa? Fitnah, kasih tahu. Apalagi kalau mengamalkan surah Al-Alaq ayat yang terakhir. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Bilang, teman, alhamdulillah hari ini anak baru saja dapat nikmat. Alhamdulillah.
Dan sunnah Nabi alaihissalam di dalam kitab Minhajul Muslim, hak tetangga dan hak teman itu, bila dia mendapatkan kebahagiaan, wajib bertahniah kepadanya. Bila teman kita dapat nikmat itu, wajib bertahniah, mengatakan selamat dan memuji dengan penuh kebahagiaan. Ketika dia bilang, alhamdulillah, tahadus binima, saya udah ngepost lagi satu, maksudnya punya post lagi satu, ya, maka temannya bilang apa? Alhamdulillah selamat ya. Nah gitu, itu sunnah. Satu, di sisi negatifnya tidak akan menimbulkan apa? Fitnah itu kan, ya kan? Yang kedua, ya memang tahadus binima, supaya orang juga mendapatkan nikmat, memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada antum. Itu. Gimana Ustaz kalau dapat lagi 3? Nah itu. Dapat lagi, ya begitu terus. Rumah, mobil maksudnya gitu kan. Maka kasih tahu temannya supaya yang lain itu memuji Allah dan mengucapkan tahniyah. Itu. Jarang Pak ya. Ketika dapat duka baru cerita. Ketika dapat nikmat, ngumpet-ngumpet baik. Iya kan? Dapat bala di pos kemana-mana, dapat nikmat, ya mendem di mana-mana. Kan gak begitu. Iya kan? Sebaliknya mestinya orang beriman tuh ketika dapat musibah ya jangan diilan, diam saja. Seakan-akan biar orang tuh melihat kita tuh sehat walafiat. Gitu kan? Tapi bila dapat nikmat, supaya mereka juga bertahniah, kasih tahu. Ini realitanya kebalik. Ya, makanya ayat yang ke-4 ya, walaili idza yaghshaha. Apa itu? Dan malam apabila yaghshaha. Ini sudah dibahas di surah Al-Lail. Yaghshaha itu menutupi, ya. Di sini perkataan Mujahid dan juga Ibnu Abbas menyebutkan apabila malam menutupi matahari ketika ia terbenam. Menurut dua mufassir, Ibnu Abbas dan Mujahid, yaghshaha adalah maknanya apabila malam menutupi sinar matahari karena matahari sudah terbenam. Jadi orang muslim itu tidak boleh seperti malam. Ya, dalam apa? Perkara yang berkaitan dengan nikmat. Tapi dalam perkara yang berkaitan dengan ujian, maka harus seperti malam. Tutupi biar hanya kita saja yang tahu. Tapi nikmat buka biar orang juga ikut bahagia akhirnya kita dapat nikmat. Gitu. Ya. Adapun memperlakukan teman kita dengan apa ujiannya, maka ketika ada teman yang diuji itu Pak, ya harus yaghshaha juga. Kalau memang ada aib, maka yaghshaha, tutupi aibnya itu sebagaimana malam menutupi sesuatu yang berada di waktu siang. Sehingga Nabi katakan barang siapa membuka aib saudaranya di dunia, maka Allah akan buka dia aibnya di dunia dan juga besok akan dibuka di akhirat. Pernah gak kalau ada orang sakit ya agak parah, lalu ada teman nyeletuk. Apa nyeletuk itu Pak? Nyelenong, apa nyelenong? Nyeletuk gitu. Dia sih sholat, tapi kayaknya dosanya banyak tuh, maka sakitnya berat. Pernah gak dengar ada orang gitu? Ini tidak boleh, harus yaghshaha, ya tutupi. Dan haknya orang yang menjenguk orang sakit itu Pak, sunnahnya adalah ya datangi segera, tidak menunggu 3 hari. Kan ada tuh, pengen jenguk orang sakit suruh nunggu berapa? Nanti belum 3 hari. Gimana kalau 2 hari sudah meninggal dunia? Ya, datangi segera. Kedua sunnahnya, bawakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang kita jenguk. Pertanyaan anak, yang bapak pernah sakit, mana yang paling menyenangkan ketika dijenguk? Bawa buah-buahan atau hanya doa? Atau dibalik? Doa atau bawaan makanan? Dia gini Pak, afwan saya ngejenguk nih ya hanya doa saja, nggak bawa apa-apa. Seneng nggak? Tapi ketika dia doa dan bawa bawaan, ini yang sakitnya maksudnya, lebih seneng nggak? Sekarang ana balik yang ketiga, mana yang paling disukai orang yang sakit ya,
doa atau fulus? Ini materialistis semua ini. Ketika sakit datang orang jenguk, doa apa fulus? Aduh, berat juga ya. Ini apa tajalla atau yagshaha ini? Ya sunnahnya tadi bawa yang bermanfaat, gitu kan? Apa yang bermanfaat? Untuk rohaninya doa, untuk jasmaninya fulus. Karena makanan belum tentu dimakan, tapi fulus. Tapi Pak, redaksinya kalimat ketika memberikan fulus itu jangan merendahkan orang yang kita beri. Ya, ini. Misalkan ini Pak ada sedikit uang, biasanya apa bahasa kita? Katakan sedikit rezeki, terus tambahannya apa kira-kira? Semoga. Nah itu redaksi yang bagus. Jangan redaksinya cuma merendahkan. Pak, ini ada sedikit rezeki untuk nambah-nambah. Nah itu juga merendahkan. Tidak semua dengan kalimat nambah itu menerima, Pak. Ya kan? Hatta orang miskin, gak mau orang miskin dimiskinkan. Ini aneh kan? Orang miskin gak mau dimiskinkan. Orang miskin pun fitrah manusia inginnya dijunjung tinggi. Ini ada sedikit hadiah, semoga bermanfaat. Keren. Tapi ini ada sedikit rezeki, mudah-mudahan bisa nambahin untuk beli obat. Itu lain. Nah, ini adabnya, Pak. Yang paling gak boleh itu, Pak, ngejenguk ke rumah sakit, gak bawa apa-apa, ngomongnya banyak. Itu paling gak boleh. Gak bawa apa-apa, ngomongnya banyak. Udah begitu dibanding-bandingkan lagi. Sakit apa, Pak? Gula. Berapa gulanya? 400. Hati-hati loh, Pak. Kemarin tuh saya jenguk dari Mayapada itu, pada gulanya cuma 300, Pak. Itu meninggal loh. Nah itu pokoknya kayak gitu tuh lah. Kayak gitu. Mohon maaf yang 300 nih. Nggak ada kaitan loh Pak, gula 300, 500 dengan kematian nggak ada. Kematian itu ajal. Ya, kematian nggak ada kaitan dengan gula, kematian nggak ada kaitan dengan kolesterol, kematian nggak ada kaitan dengan darah tinggi dan jantung. Kematian adalah suatu takdir yang sudah Allah tuliskan. Ya, ada orang yang sakit jantung meninggalnya bukan karena jantung, ya kan? Walaupun dia di Cijantung, ya, maksudnya jalan lewat Cijantung ketabrak mobil, padahal dia baru pulang dari rumah sakit, penyakitnya jantung. Sudah penyakit jantung, ketabraknya di Cijantung, berarti matinya bukan karena, tapi yang jelas jantungnya berhenti. Jantungnya berhenti, udah, ya, nggak usah takut. Nah ini adabnya ya. Jadi gosyaha dengan aibnya, tutupi aibnya, jallaha dengan kebaikannya. Sampai hadis menyebutkan, apabila anda, kata Nabi SAW, menggibah, merampas harga diri seseorang, kemudian sadar bahwa itu dosa, mau minta maaf, qadarullah wa masyafala, orang itu sudah meninggal dunia, apa yang mesti kita lakukan? Kita ingin bertobat kepada orang yang rampas harga dirinya, nama baiknya. Ternyata orang itu sudah meninggal dunia. Apa yang mesti kita lakukan dengan taubatnya itu? Kata Nabi alaihissalam, sebutlah namanya dan sebutlah kebaikannya di hadapan orang-orang yang pernah engkau sebut keburukannya. Berarti kan jallaha dan gosyaha. Ya, jelaskan kebaikannya, sebut kebaikannya dan tutupi aibnya. Kita katakan, afwan, sebetulnya orang ini tidak begini-begini, orang ini adalah baik. Itu cara tobatnya kepada orang-orang yang pernah kita rampas nama baiknya, rampas harga dirinya. Jallaha dan yagshaha. Baik, kita lanjut ya. Was-samai wa ma banaha. Dan langit dengan banaha, itu ada yang mengatakan bana itu yang membangunnya, ada yang mengatakan meningginya, ada yang mengatakan mengaturnya. Berarti dan demi langit dengan yang mengaturnya. Kalau maknya dikatakan man, berarti demi langit dan demi siapa yang menciptakannya. Berarti kan Allah sedang memuji kebesarannya dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika man siapa, kembali kepada siapa? Allah kan. Siapa yang menciptakan asyama? Jawabannya Allah. Berarti Allah qadim, ya, memuji qadim.
yakni zat yang maha kekal memuji dirinya sendiri. Nah, itu kan. Tapi kalau pakai ma berarti adalah tetap kembali ke Allah yang membangun, yang mengurus, mengatur as-sama, dia juga siapa? Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh. Nah, ketika diterjemahkan wasama'i wa ma banaha, ya. Pertanyaannya, Pak, ketika matahari dari langit bersinar ke bumi, ya, bersinar ke bumi dengan manajemen yang Allah atur dengan yang serba maha, apakah semua orang yang ada di bumi mendapatkan sinar matahari? Semua makhluk yang di bumi mendapatkan sinar matahari? Ada yang dapat? Ada yang tidak. Nah, siapa yang dapat itu, Pak? Yang memang dia menjemput kedatangan sinar, ya, 2019, 20, 21, 22. Banyak orang yang menjemput kedatangan sinar matahari. Kan sinar matahari itu sinarnya macam-macam. Sinar X, ultraviolet, apalagi gamma, ya. Ada 5 kalau tidak salah. Itu kemarin ketika COVID itu kan banyak yang mencari itu kan. Pada waktu jam berapa itu katanya utamanya, bagusnya? Hah? Nah, itu kan bapak-bapak duduk di bangku, kemudian membelakangi dan menghadap siapa? Ya, tapi juga ada orang yang ketika terbit itu tidak mendapatkan siapa dia, yang memang tidak menjemputnya, dia di rumah. Hanya dapat terangnya, tidak dapat sinarnya itu. Ya, begitulah dengan petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu selalu ada, ya. Tetapi bagi orang yang mau menjemputnya, ya, bagi orang yang mau menjemputnya, bagi orang yang tidak mau menjemput hidayah, ya tidak akan dapat hidayah. Ya, mau menjemput hidayatul bayan itu mesti dijemput, Pak. Kalau dia ngumpet aja, gak dapat, Pak. Bisa gak orang yang diem di rumah terus, ya, gak membuka tentang Islam dan lain sebagainya, tiba-tiba dapat hidayah? Tidak, sebagaimana matahari yang disebutkan wasama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Hanya orang yang mau menjemput sinarnya itu yang akan mendapatkan sinar matahari. Jadi hidayah itu mesti dijemput. Mesti di apa? Jemput. Pak, ke masjid, Pak, nanti aja, saya belum dapat apa? Hidayah atau Siti Hidayah. Ya, kalau Siti Hidayah boleh datang ke rumah, ya. Kalau hidayah mesti dijemput. Ya, Siti Hidayah kan orang Cianjur. Namanya Siti kan. Nah, tahu lagi Sukabumi. Ya. Ini hidayah harus dijemput. Wassama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Masya Allah, ya. Udah lurus sebetulnya, tapi belum sempat poinnya nih, Pak. Hah? Baru Siti Hidayah, ya. Lanjut 5 menit lagi, ya. Nah, untuk apa Allah bersumpah sampai dengan 6 perkara? 6 kan? Sampai wal ardi wama. Ya, pertama, Allah bersumpah dengan makhluknya asyams menurut mufassir. Ketika bersumpah dengan makhluknya yang sebagian orang menyembahnya. Kan ada yang menyembah matahari itu, ya, atau dia mengagungkannya laksana Tuhan, ya, itu menunjukkan Allah sedang menghinakan benda tersebut. Saking apa? Tidak layaknya makhluk itu menyembah makhluk yang memang dia besarkan, sementara yang dibesarkan itu memiliki penciptanya yang maha besar. Ya, dia dibesarkan, disembah, padahal yang dibesarkan itu memiliki pencipta yang maha besar, karena itu tidak layak. Yang layak apa, Pak? Menyembah yang maha besar, dan itu yang menciptakannya, bukan yang besar yang diciptakan. Ini juga nasihat untuk kita semua. Tidak layak manusia menyembah makhluk. Kenapa? Segagah apapun, sekuat apapun makhluk, karena ada yang menciptakannya. Manusia hanya hak menyembah siapa? Yang maha gagah dan maha kuat, Rabbul Alamin. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Allah mengajak dengan 6 sumpah itu kepada satu, Pak. Wa nafsin wa ma sawha.
demi jiwa ya yang Allah telah sempurnakan. Kenapa Allah mengatakan jiwa? Ya, kullu nafs, setiap jiwa. Pasawa yang Allah sempurnakan. Gini, Pak. Seorang guru ya, Pak Agus ya. Guru. Ya, boleh gak memberikan ujian kepada muridnya dengan soal yang belum diajarkan? Berarti apa? Dolim ya. Atau dikatakan saya ini hari Senin akan ada ujian. Ya, pelajari ini ya kan? Tapi ternyata yang diujikan adalah materi yang memang tidak pernah diajarkan. Dan muridnya selama 1 tahun itu gak diajarkan. Boleh kan? Ketika Allah mengatakan wa nafsin demi jiwa, ya, wa masawa yang disempurnakan, maksudnya adalah Allah menyempurnakan jiwa-jiwa ini kita semua karena akan Allah uji. Tidak mungkin jiwa itu disempurnakan tanpa diuji. Allah menyempurnakannya karena akan diuji. Boleh dong Allah mengujinya karena sudah disempurnakan. Oke? Sehingga Allah katakan fa'alhamaha fujuraha. Nah, diuji dengan 2 perkara. Allah ilhamkan dengan fujur nih, kejahatan, wa taqwa. Allah juga ilhamkan dengan ketakwaan. Tetapi ingat, kamu itu sudah disempurnakan. Berarti tinggal apa? Pilih dong. Mau diisi dengan soal tuh, pertanyaan dengan soal yang benar atau dengan yang salah, ya kan? Baik. Bapak ini ilham itu apa kira-kira? Selama ini ilham itu pengertiannya apa? Hah? Kan ada ilham, ada wahyu, ada hidayah. Oke lah siapapun. Ilham itu apa kira-kira? Ya? Ilham itu diambil dari kata al-lahm. Al-lahm. Bukan al-lahm. Kalau pakai ha, daging. Lahm bagor, lahm genam. Tapi pakai ha besar, al-lahm. Maknanya adalah menelan dengan cepat sekaligus. Al-lahm itu menelan dengan cepat sekaligus. Lek, nah itu lek. Itu namanya al-lahm. Berarti makna ilham itu adalah sesuatu yang muncul masuk ke dalam otak seseorang dengan cepat, ya, dengan singkat dan cepat, kemudian bersemayam di dalam dadanya tanpa diketahui narsumnya. Berbeda dengan wahyu, kebaikan yang masuk dengan cepat ke dalam sanubari seseorang tapi diketahui sumbernya. Katakanlah wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, jelaskan sumbernya, tapi ilham itu tidak. Tapi menetap ke sanubari yang baik itu dengan tumaninah, itu ilham. Maka kan gini bahasanya, kalau fujur wa taqwa, gini Pak. Seorang pencuri tahu gak bahwa mencuri itu buruk? Hah? Pasti tahu lupa. Diilhami bahwa mencuri itu buruk, sehingga Allah sempurnakan untuk merespon ini curi itu buruk, fujur, takwa. Tapi terserah kamu tetap mencuri atau tidak, karena sudah kami ilhamkan. Cek. Ya, apa namanya, sensorisnya itu langsung tep, ini baik, ini buruk, begitu kan? Nggak usah itulah, gini lah. Bapak ini bukan bapak yang ini, ya, bapak yang mana deh? Berangkat ke kantor naik kereta, begitu naik tiba-tiba di samping ada mar'ah jamilah. Thayyibah, perempuan cantik, wangi lagi. Tahu gak? Tahu gak? Tahu. Tetap dilihat gak? Ilham tuh masuk gak? Begitu ini gak boleh. Menurut siapa? Ilham gak masuk kan? Tapi tinggal milih mau fujur atau takwa. Taib. Selama ini yang dipilih yang mana? Fujur atau takwa? Jujur banget ya, alhamdulillah ya. Selama ini ketika naik kereta bis itu ternyata Allah ilhamkan itu tidak boleh, tapi tetap memilih apa? Fujur, bukan apa? Mestinya kan takwa. Ghaddul basar. Itu kan takwa namanya. Segera diilhamkan. Ilham tuh gak nunggu lama, Pak. Kalau lama terlambat. Sudah numpuk baru terlambat. Sehingga Nabi katakan, nadratul ula falaka, pandangan pertama itu adalah anugerah bagimu. Nadratul sani, adapun yang kedua fa'alika, dosa. Bila ilham itu tidak cepat, wah bahaya lupa. Cepat aja tetap milih fujur, Pak.
Coba malu loh Pak kalau pengen tetap ya Allah surga itu di tangan saya. Atau masih milih fujur Pak daripada takwa. Padahal sudah Pak jalah, sudah terang, benderang, tapi tetap milih apa? Fujur. Ya kan Allah sempurna kan bisa milih loh Pak. Allahu Akbar. Ya, paham ya asam mas itu. Mudah-mudahan nanti sholat lebih khusyuk lagi. Ya Rob saya sholat ternyata masih pilih fujur. Ya kan? Ketika kita muamalah maka dulu gini Pak. Mungkin nanti Bapak tanya anak yang mondok. Mana Darko. Darko nih tanya. Dulu kalau anak masih jadi santri, kan disuruh mudzakarah habis ngaji itu. Bila nih membaca syarah yang sudah disyarah oleh mu'alif pengarang buku, berpanjang lebar, itu kayaknya melanggar adab. Kenapa? Seakan-akan si qori ini yang membaca lebih pintar daripada mu'alif. Makanya di Timur Tengah itu Pak, atau mungkin pernah melihat, kalau dengar mereka mengajarkan ilmu itu, kayaknya kita bahasa kita tuh Pak, kan ada tuh kalau ada yang ceramah tuh pengennya humor gitu kan. Kalau gak humor tuh namanya apa? Terlalu monoton. Seakan-akan monoton, tapi sebetulnya mereka menjaga etika biar tidak dikatakan lebih pintar daripada pengarang bukunya. Itu. Makanya di pondok tuh gini, kalau sedang ngaji misalkan ada murid yang bertanya, ya kan? Cenderung redaksi pertanyaan untuk menguji gurunya, langsung ditegur. Ini soal adab. Soal adab. Kenapa? Ya murid itu tidak boleh melebihi siapa? Gurunya di majlis itu. Di majlis itu. Padahal ada kaidah sebetulnya, yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Terkadang ada sesuatu yang bisa ditemukan di sungai tapi tidak bisa ditemukan di lautan. Anda ulang ya. Yujadu fil bahri ma la yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Terkadang ada sesuatu bisa ditemukan di sungai, tidak bisa ditemukan di mana? Di laut. Padahal mestinya yang namanya air di laut harus bisa ditemukan kan? Gak begitu masalah ilmu. Itu Pak. Tapi tetap adab itu didahulukan daripada ilmu. Sama kira-kira. Ini untuk apa? Mengendalikan an-nafs, tinggal memilih mau fujur dengan apa tidak beradabnya atau mau takwa dengan apa adabnya. Makanya anak ketika ya sampai sekarang di Depok di rumah tahfidz kan semua anak-anak yang imam tuh hafal Quran, tadabbur. Anak nggak begitu bagus, ya hafalannya hancur. Tapi santri itu gurunya itu kalau ada anak di belakang grogi Pak. Grogi, maka anak mengambil faedah, tidak jallaha, tidak menampakkan diri, supaya apa? Memberikan faedah kepada imam itu biar gak grogi. Jadi anak begitu masuk, ya kan, berjamaah, anak di saf belakang. Dan ternyata ketika anak berada di saf yang belakang, mereka bacanya lancar. Nah berarti kan bapak itu kalau ketemu orang alim siapapun berada di belakang kiai. Kenapa sih kiai ini kok bukannya di sop yang pertama di belakang? Boleh jadi si kiai ini sedang memberikan faedah kepada siapa? Imamnya atau khotib. Bayangin Pak, di pondok itu ketika muridnya yang khutbah itu kan, sementara gurunya dan semua kepala sekolah di depan itu grogi. Maka bila ada guru dan kepala sekolah di belakang, jangan berburuk sangka. Dia sedang memberikan faedah, kelancaran kepada khotibnya. Kenapa? Kalau dia di depan pasti grogi. Maka di sini bermain sensoris tentang pasawah dengan memilih fujuraha wa taqwaha. Sehingga nanti akan masuk kepada endingnya apakah qad aflaha man zakkaha atau qad khaba man dassaha. Bagaimana kelanjutannya? Insyaallah bulan depan. Ya cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu insyaallah. Jadi belum selesai nih ya. Insyaallah bulan depan biidznillah.